video kali ini kami kelompok 11 ingin membahas tentang konsep biolistrik, yaitu penghantar impuls yang di dalam tubuh dan transmisi sinaps. Sistem saraf pada umumnya terdiri atas neuron-neuron individual yang tidak saling berhubungan. Hal ini memerlukan suatu mekanisme untuk menyalurkan pesan neural dari akson satu neuron ke dendrit atau badan sel neuron berikutnya atau pada sambungan neuromuskuler otot. Hubungan antara akson dari satu neuron dengan dendrit akson berikutnya disebut sinaps, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti hubungan. Pada sebagian besar sinaps terdapat celah sebesar 20 mm yang memisahkan kedua membran plasma. Impuls diteruskan melalui celah ini dengan transmitter zat kimiawi khusus yang disebut neurotransmitter. Ada berbagai macam neurotransmitter, antara lain yang pertama asetilkolin yang terdapat di sinapsis seluruh tubuh, kedua noradrenalin terdapat di sistem saraf simpatik, yang ketiga dopamine dan serotonin terdapat di otak. Saat mencapai serabut otot, saraf kehilangan selubung mielin dan pecah menjadi cabang-cabang halus. Masing-masing saraf berakhir sebagai akson yang terbuka dan membentuk unsur neural metoren plate. Pada metoren plate, permukaan serabut otot sedikit meninggi serta membentuk unsur otot seloplate atau elevasi terjadi akibat akumulasi sarkoplasma granular di bawah sarkolema serta banyak inti dan mitokondria. Akson terbuka yang melebar terletak pada alur permukaan serabut otot yang dibentuk oleh lipatan sarkolema ke dalam atau junctional fold atau dasar alur dibentuk oleh sarkolema yang membentuk lipatan-lipat. Junctional fold berfungsi memperluas area permukaan sarkolema yang terletak di dekat akson yang melebar. Nah, selanjutnya adalah penggunaan listrik untuk tubuh. Pertama, untuk sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi atau pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pengupresan impuls saraf, dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan. Unit terkecil pelaksanaan kerja sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Sistem saraf sangat berperan dalam iritabilitas tubuh. Sistem saraf pusat yaitu terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Saraf perifer yaitu serat saraf yang mengirim informasi sensoris ke otak atau ke medula spinalis disebut saraf aferen. Sedangkan serat saraf yang menghantarkan informasi dari otak untuk medula spinalis ke otot atau medula spinalis ke otot serta kelenjar disebut saraf aferen. Selanjutnya saraf perifer. Aferen yaitu mengirim informasi ke otak atau medula spinalis. Eferen dari otak atau medula spinalis ke otot dan kelenjar. Sistem saraf otonom yaitu mengatur organ dalam tubuh seperti jantung, usus, dan kelenjar secara tidak sadar. Pengontrolan ini dilakukan secara tidak sadar. Kelistrikan saraf. Kecepatan impuls saraf yaitu serat saraf berdiameter besar kemampuan menghantarkan impuls lebih cepat dari yang berdiameter kecil. Sistem kelistrikan dalam tubuh yaitu sinapsis, yang neuromial sinapsis yaitu hubungan antara dua buah saraf, neuromial junction yaitu berakhirnya saraf pada sel otot. Baik sinapsis maupun neuromial junction mempunyai kemampuan meneruskan gelombang depolarisasi dengan cara lompat dari satu sel ke sel yang berikutnya. Gelombang depolarisasi ini penting pada sel membran otot. Oleh karena pada waktu terjadi depolarisasi, zat kimia yang terdapat pada otot akan trigger atau bergetar atau berdenyut menyebabkan kontraksi otot, dan setelah itu akan terjadi repolarisasi sel otot, hal mana otot akan mengalami reaksi. Yang kedua, otot jantung. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri. Sifat ini dimiliki oleh sel khusus otot jantung. Terdapat dua jenis khusus sel otot jantung, yaitu sel kontraktil dan sel otoritmik. Sel kontraktil melakukan kerja mekanis yaitu memompa, dan sel otoritmik mengkhususkan diri mencetuskan dan menghantarkan potensial aksi yang bertanggung jawab untuk kontraksi sel-sel pekerja. Sel-sel jantung yang mampu mengalami otorimisitas ditemukan di lokasi-lokasi berikut, yaitu nodus sinoatrium atau SA, daerah kecil khusus di dinding
kanan dekat lubang vena cava superior. Kemudian nodus trioventrikel atau AV, sebuah berkas kecil sel-sel otot jantung khusus di dasar atrium kanan dekat septum, tepat di atas pertautan atrium dan ventrikel. Kemudian berkas His atau berkas atrioventrikel, suatu jarak sel-sel khusus yang berasal dari nodus AV dan masuk ke septum antara ventrikel. Serat Purkinje, serat serta terminal halus yang berjalan dari berkas His dan menyebar ke seluruh miokardium ventrikel seperti ranting-ranting pohon. Kemudian yang ketiga ada yaitu tulang. Sumber listrik pada tubuh yang lain adalah tulang. Pertumbuhan tulang adalah salah satu proses kehidupan yang dikendalikan secara elektrik. Tulang mengandung kolagen yang merupakan suatu bahan biogen elektrik, yaitu apabila diberikan suatu gaya kepada kolagen akan membentuk potensial DC kecil. Kolagen menghantarkan arus listrik dengan muatan negatif, sedangkan kristal mineral tulang atau apatit yang terletak dekat dengan kolagen menghantarkan arus listrik dengan muatan positif. Pada sambungan antara kedua jenis semikonduktor ini, arus akan mengalir ke satu arah tetapi tidak ke arah lain atau mengubah sinyal AC menjadi DC dengan rectification. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 11. Kami mengucapkan terima kasih banyak.